Mari saudara-saudari kita berdoa bersama sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau bersabda kepada kami dengan memberikan perintah-perintah-Mu, terutama 10 perintah Allah. Dan pada hari ini kami akan belajar. Kuduskanlah hari Tuhan. Semoga kami bisa menguduskan hari yang Engkau berikan kepada kami satu hari. Dan bisa belajar bahwa itu Engkau khususkan kepada kami, agar kami bisa berdoa, agar kami bisa sungguh-sungguh dekat dengan Engkau, agar kami bisa semakin mengenal Engkau dan mencintai Engkau dalam hidup kami setiap hari. Dampingilah acara kami pada hari ini, agar berjalan dengan baik, dan nanti juga bisa selesai dengan baik pula, menambah pengetahuan kami akan makna kuduskanlah hari Tuhan. Ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore semuanya. Saya terima kasih banyak diundang kepada BKECU untuk summer program ini. Dan kebetulan bahan yang saya berikan ini adalah bahan yang sudah saya presentasikan kepada 70 orang guru agama di Yogyakarta yang belajar selama 1 semester atau 6 bulan di Jogja bersama saya. Jadi setiap hari Kamis malam mereka belajar tentang 10 perintah Allah. Maka ketika Agem dan Mayo memberi saya tema ini, saya senang sekali karena temanya sudah saya siapkan. Sehingga memudahkan saya untuk menyiapkan bahan ini. Untuk memulainya kita akan melihat bersama, kita akan bernyanyi bersama lagu yang akan saya kirim kepada Anda semuanya. Kalau Anda bisa melihatnya sekarang, mari kita bernyanyi. Siapkan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Mari kita bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
masih kuasa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berlian. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Selamat pagi, kita kembali lagi. Kita sekarang akan memasuki presentasi saya. Saya akan memberikan kepada Anda di mana tempat saya harus presentasi ini. Kok lain dengan Firefox ini? Yang berpikir. Baik, di dalam kitab suci sebenarnya ada 10 perintah Allah itu ada di dalam 2 buah kitab, yaitu kitab Keluaran bab 20 dan kitab Ulangan bab 2. Dua-duanya ada di sana. Saya akan coba bacakan dulu tentang dari kitab Ulangan. Tetap ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, itu Ulangan bab 5 ayat 12 sampai dengan 15. Jadi bab 2 ayat 12 sampai dengan 15 ada di sana. Semoga sudah melihat presentasi saya. Ada di presentasinya enggak ya? Belum, Romo. Sebentar, mungkin it takes time. Saya akan bacakan. Iya, enggak masuk, Romo. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Maka engkau jangan melakukan apapun. Anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itu teks yang saya baca dalam kitab Keluaran. Sebenarnya Tuhan itu memberikan hari Sabat kepada orang Israel. Karena apa? Karena ada unsur larangan dan anjuran bahwa orang dilarang bekerja selamanya waktu itu. Di dalam kitab Taurat, tertulis bahwa orang itu ketika ada 39 pekerjaan yang dilarang orang untuk bekerja dalam kitab suci. Ada 39 ketika orang itu tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Misalnya, kalau kita membukanya nanti, yaitu tidak boleh berjalan lebih dari 5 miles, tidak boleh memasak, tidak boleh menggembalakan kambing domba, tidak boleh pergi ke pasar, dan selain sebagainya. Tuhan memberi perintah itu dengan syarat bahwa agar orang-orang semakin percaya dan semakin setia kepada perintah yang diberikan oleh Dia. Dalam bahasa aslinya, kalau saya boleh mengatakan, bahasa aslinya itu disebut dengan kata shamor, atau mengatakan begini, kuduskanlah hari Sabat. Sebenarnya kuduskan itu dalam bahasa aslinya disebut dengan shamor, atau lebih berkata, kamu harus memberikan hari ini jam segini untuk Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Kalau saudara-saudara ingat,
orang Israel dulu ketika minta kepada Fir'aun, dia minta kepada Fir'aun, Musa. Tuhan, mbok saya di Musa berkata kepada Fir'aun, mbok kami orang-orang Israel yang dijajah ini boleh berhenti sebentar dari bekerja, tetapi Fir'aun tidak mengizinkannya. Kemudian Fir'aun mengatakan, tidak, aku tidak akan memberi kamu hal yang membuat kamu bisa beristirahat. Maka mereka pun memberontak. Kemudian Tuhan mengingatkan Musa, lihat dulu ketika kamu meminta orang-orang ini beristirahat, tidak aku bolehkan. Maka sekarang kamu harus ingat itu, bahwa kalau Tuhan memberikan perintah kuduskanlah hari Sabat, punya 3 arti. 1, dulu Tuhan itu sudah bekerja 6 hari, lalu hari ke-7, dia beristirahat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dulu orang Israel bekerja sebagai budak, mereka meminta untuk istirahat, tidak diizinkan oleh Fir'aun. Lalu mereka mengingat akan hal itu sebagai kesempatan untuk sekarang kita take a rest, gitu ya, berhenti dari pekerjaan kita setiap hari. Dan yang ketiga, makna hari Sabat yang ketiga adalah agar orang punya waktu untuk Tuhan. Orang punya waktu untuk Tuhan. Maka dari itu kalau Anda membaca 10 perintah Allah, 10 perintah Allah nomor 3 ini menjadi hal yang sangat dipegang teguh oleh orang Israel sampai pada zaman Yesus. Oleh karena itu, kalau orang Israel itu, kalau Anda ingat, berkali-kali orang Israel dengan Yesus itu melakukan apa? Berkonflik. Karena Yesus dianggap tidak setia pada hari Sabat, atau Yesus dianggap melanggar hari Sabat. Melanggar hari Sabat. Karena apa? Karena Yesus dianggap tetap bekerja, atau Yesus dianggap untuk tetap berbuat sesuatu, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bapak Ibu ingat pasti kalau suatu saat pada hari Sabat Yesus menyembuhkan seorang buta. Ada di teks Injil Lukas. Lalu orang-orang mengatakan, apakah tidak ada hari lain agar kamu menyembuhkan tidak hari Sabat? Lalu orang-orang Israel mencoba membunuh Yesus karena Yesus dianggap melanggar perintah Allah ini. Tetapi sebenarnya dalam Taurat Tuhan, kalau Anda baca di kitab Taurat, tidak ada penjelasannya bagaimana hari Sabat harus dilakukan. Tidak ada penjelasannya. Hanya dikatakan bahwa orang harus menguduskan hari Sabat. Bagaimana biasanya menguduskan? Orang datang ke bait Allah, orang berdoa bersama, tidak melakukan pekerjaan apapun. Hanya kalau Anda sekarang pergi ke Israel, tidak banyak orang yang melakukannya. Kalau Anda ke Israel misalnya pada hari Sabat itu mulai pada hari Jumat sore jam 6, kalau di seluruh Israel akan ada sirene, seperti bunyi sirene 911, lalu itu berarti mulai seluruh orang Israel akan berhenti bekerja. Tidak ada transportasi umum. Kemudian akan selesai hari Sabat pada hari Sabtu sore, jam 6 sore. Jadi Jumat sore jam 6 sampai Sabtu sore jam 6, orang tidak akan melakukan apapun, hanya bekerja begitu saja. Hanya bekerja, tidak akan melakukan apapun. Oleh karena itu, pada waktu itu, hari Sabat dipakai sebagai alasan agar apa? Yang pertama, bahwa orang diwajibkan untuk memberi hak kepada alam. Kalau Anda bekerja setiap hari, memberi hak kepada alam agar alam itu diperbaiki. Sudah, jangan dieksploitasi terus. Memberi hak kepada orang-orang yang Anda pekerjakan, agar orang yang bekerja dengan kita diberi istirahat. Kalau saudara-saudari membaca teks yang sudah saya berikan, konflik Yesus dengan orang-orang Yahudi terjadi karena mereka menganggap Yesus sebagai orang yang melanggar hari Sabat. Dan itu salah satu alasan dia untuk disalibkan.
Saya ingin memperlihatkan kepada Anda semuanya presentasi saya. Presentasi, sebentar saya buka presentasinya. Personal, window, lalu saya akan memperlihatkan PowerPoint saya kok tidak kelihatan. Kalau begitu, kalau tidak bisa melihat PowerPoint saya, lalu saya akan membacakan sebentar bahwa mengapa orang harus berhenti bekerja. Ada 3 alasan, yaitu 1, orang harus beristirahat dari aktivitas harian. Yang kedua, kesempatan berdoa. Orang-orang Israel itu berdoa setiap hari, mereka berdoa sepanjang hari. Kemudian mengingatkan karya Allah akan pembebasan dari Israel. Kalau dulu orang diwajibkan bekerja setiap hari, sekarang kesempatan orang untuk berhenti bekerja. Nah, sekarang saudara-saudara, dalam kitab kita, kalau kita membaca kitab suci kita, dan kemudian kita meneruskan pada soal bagaimana kita semuanya bisa mempraktekkan hukum Sabat ini. Hukum Sabat bagi orang Katolik lalu dipindah dari Jumat sampai Sabtu tetapi menjadi hari Minggu. Kita kan merayakannya hari Minggu sekarang. Mengapa? Karena kebangkitan Tuhan itu dirayakan pada hari Minggu. Sehingga kalau Anda membuka katekismus Gereja Katolik, orang-orang Katolik ini atau kita semuanya diajak untuk mengubah hari Sabat orang Yahudi menjadi harinya Tuhan pada hari Minggu karena kebangkitan Kristus ada pada hari Minggu. Jadi kita kalau merayakan hari Sabat diubah dalam bahasa Katolik menjadi kuduskanlah hari Tuhan, bukan hari Sabatnya. 10 perintah Allah kita berubah dari hari Sabat menjadi hari Tuhan karena kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut itu ada pada hari Minggu. Sehingga kita mengubahnya menjadi hari Minggu sebagai hari Tuhan. Maka kalau Anda tahu bahasa Spanyol, maka Domingo, hari Minggu, ya, harinya Tuhan. Itu presentasi saya selama 20 menit ini. Saya membuka kesempatan selama ini. Apakah bisa saya mulai buka kesempatan untuk bertanya? Ataukah Rom bagaimana? Boleh. Romo Hadi, ada yang mau ditambahin dulu sebelum kita buka diskusi? Enggak ada. Silakan. Oke. Baik, Romo. Terima kasih, Romo Gali, Romo Hadi. Kita buka diskusi, dialog. Silahkan saja yang mau bertanya. Kalau yang tidak comfortable bicara langsung dengan Romo Gali, which is I think it's gonna be nobody, everybody is comfortable with Romo Gali. Tapi silahkan, kalau tidak, silahkan menulis teks, nanti saya akan bacakan pertanyaan atau komen, anything ya. Silahkan saja, saya juga akan berbincang-bincang kalau tidak ada yang bertanya. Baik, saya tunggu beberapa menit. Saya boleh komentar nggak? Silakan. Oke, terima kasih. Nama saya Tim Firman. Kita belum pernah ketemu, tapi saya sudah ikutin acara ini. Ini sudah minggu ketiga. Saya terus terang agak bingung ini. Saya sudah mengikuti acara ini sejak minggu pertama, jadi minggu pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa ada bedanya 10 perintah Allah versi kitab suci dan versi katekismus? Lalu itu sudah saya terima tuh jawabannya. Minggu kedua, jadi minggu lalu Romo Mutiara Andalas mempersiapkan perintah Allah kedua versi kitab suci. Jadi dia waktu persiapan dia membuat persiapan bicara tentang dilarang membuat dan menyembah patung-patung, tapi ternyata pas hari dia sudah
saya sadar bahwa yang kita pakai untuk presentasi ini adalah versi dari katekismus. Jadi dia buru-buru dirubah dari dilarang membuat dan menyembah patung ke perintah Allah yang kedua atau yang ketiga menurut versi kitab suci, yaitu dilarang memakai nama Tuhan dengan sia-sia. Ya. Itu jadi itu minggu lalu tuh Romonya sendiri salah persiapan. Ini sekarang ya ceritanya minggu ketiga dan yang dibicarakan adalah perintah Allah ketiga atau perintah Allah keempat versi kitab suci, dan isinya jadi ingatkan dan kuduskanlah hari Sabat. Dan Romo kasih kita pekerjaan rumah membaca artikel tentang Sabat. Judulnya memang dibilang perintah Allah ketiga, tapi di dalam teksnya ada 2 kali saya ingat saya dibilang ini perintah Allah keempat. Jadi ini yang buat saya membingungkan. Apa Romo bisa komentar tentang hal ini? Terima kasih. Baik, sebenarnya ada perbedaan antara teks kitab suci sendiri dengan dengan perintah Allah yang ada dalam katekismus. Dalam kitab sucinya sendiri ini perintah Allah nomor 4, tetapi itu pun versinya misalnya kitab Ulangan atau kitab Keluaran. Nanti kita bisa melihatnya. Hanya pada prinsipnya ketika itu diubah menjadi versi Katolik, ini menjadi perintah nomor 3. Tetapi ketika itu ada dalam teksnya yang asli dalam kitab suci, itu menjadi perintah nomor 4. Begitu singkatnya. Bagaimana mau dijelaskan? Karena penjelasannya dalam teks kitab sucinya dibagi menjadi 2 teks-teks itu. Kalau boleh saya sebentar mengambilkan kitab suci saya. Saya akan membukakan dari Keluaran bab 20. Atau Ulangan bab 5 ayat 12 sampai 15. Ulangan bab 5 ayat 12 sampai 15. Di dalam kitab suci sendiri tidak ada kejelasan urutannya dalam kitab Ulangan itu. Nomor satunya mana, hanya lalu diurut-urutkan begitu ya, diurut-urutkan begitu. Misalnya bab 5 ayat 6, akulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain. Itu yang pertama. Jangan membuat bagimu patung. Itu perintah yang kedua. Perintah yang ketiga, jangan sujud menyembah kepadanya. Perintah yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Jadi dalam teks kitab suci sendiri urutannya memang sudah dibuat berurutan menurut orang Yahudi, itu urutan nomor 4. Kemudian dalam versi kita menjadi urutan nomor 3. Maksudnya versi kita adalah versi katekismus. Itu yang mau saya katakan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Kelihatannya Pak Om Tim drop ya, mungkin by mistake. Jadi kita sebagai orang Katolik berpacunya ke katekismus ya Romo. Ya, ke katekismus itu lebih memudahkan kita. Oke, terima kasih Romo. Silahkan yang lain. Kalau Romo. ya. Oh, silakan Romo. Ini ada pertanyaan di teks ya, saya bacain. Hari Sabat disebutkan hari ke-7. Apakah itu jatuh hari Sabtu atau hari Minggu? Ya, ini Romo kalau bisa. Hari Sabat. Sebenarnya kita keliru kalau karena begini, kita akan kesulitan kalau kita memakai hari kita karena orang Israel penanggalannya berbeda dengan penanggalan kita. Bagi orang Israel, hari pertama itu hari Minggu. Jadi, hari Minggu itu hari pertama mereka, hari bekerja. Jadi, tapi kalau mau dihitung menurut orang Israel kan memakai kalender bulan, bukan memakai kalender matahari seperti kita. Jadi, mereka tidak merayakan
tahun baru seperti 1 Januari seperti kita, tidak. Oleh karena itu mereka menghitung hari Sabat itu jatuhnya Jumat sore jam 6 sampai Sabtu sore jam 6. Begitu ya hitungannya. Itu hari ke-6. Nah, sedang hari ke-7 adalah hari pertama bagi mereka. Hari ke-7 kita, hari pertama mereka. Itu Mayo jawabannya. Oke, terima kasih Romo. Jadi kalau menurut pertanyaan ini hari ke-7 mungkin zaman dulu itu berarti Sabtu ya. Zaman dulu maksudnya menurut orang Israel, ke-7 orang Israel itu Sabtu ya Romo? Ya, betul. Oke. Alright. Mudah-mudahan jelas untuk yang bertanya. Tadi sorry Romo, tadi saya cut Romo. Silahkan kalau Romo ada tambahan. Ya itu tadi bahwa cara kita menghitung hari berbeda dengan menghitung orang Israel harinya. Kita berbeda. Hari kita dan hari mereka berbeda karena mereka memakai aturan penanggalan berkelilingnya bulan. Seperti orang Indonesia, orang Jawa itu kalau Anda pernah mendengar Pon, Wage, Kliwon gitu ya, pernah mendengar itu orang Jawa. Tetapi mereka juga punya perhitungan sendiri dan mereka tidak memakai perhitungan seperti internasional kecuali untuk urusan bisnis internasional. Untuk urusan keagamaan mereka memakai kalender berdasarkan lingkaran bulan bagi orang Israel. Sehingga agak berbeda cara menghitungnya. Oke Romo, terima kasih. Ada yang lain? Kalau enggak aku teruskan berbincang-bincang dengan Romo. Silakan. Ada Romo, ini Marcella. Bagaimana Marcella? Sampai ketemu lagi. Iya. Pertanyaan saya, kalau misalnya hari Sabatnya kita, maksudnya orang Kristiani itu kan hari Minggu. Jadi dalam konteks yang sekarang ini, kita kan emang ada biasa hari ke gereja gitu. Terus dalam prakteknya pekerjaan apa sih yang sebaiknya kita hindarin gitu pada hari Minggu? Nyuci baju boleh nggak? Saya aja nyuci baju hari Minggu. Oh ya udah. Iya, bingung aja apa yang oke, apa yang enggak gitu. Pada prinsipnya begini, dulu ketika orang Israel itu memikirkan hari Sabat, mereka tuh punya 39 pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Ada 39 pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Itu aturan orang Israel yang ada di luar kitab suci. Jadi mereka menambahi kitab suci tambahan. Ada kitab-kitab tambahannya dibuat gitu. Ini apa yang nggak boleh dilakukan? Lalu mereka menambah-nambahkan. Ada 37 pekerjaan. Mereka punya 3 prinsip. 1, hari Sabat dipakai untuk berdoa. Yang kedua, hari Sabat dipakai untuk memberi waktu istirahat dari pekerjaan. Yang ketiga, hari Sabat dipakai untuk memuliakan Allah. Itu prinsipnya. Nah, sekarang kalau 3 prinsip itu dimasukkan kepada kita sebagai orang Katolik. Bagaimana? Saya kira sama. Hari Sabat, hari Minggu itu dipakai untuk berdoa. Berarti Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya ke gereja, berdoa kepada Allah. Yang kedua prinsipnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan, entah itu mencuci, misalnya mencuci sambil nyanyi rohani gitu ya, kan bisa tuh. Mencuci, mengajak anak bermain, berekreasi, itu kan sarana kita untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, memberi waktu untuk beristirahat bagi tubuh kita ini. Memberi waktu kepada kita untuk tidak lagi membuat tubuh ini bekerja sepanjang hari. Punya waktu untuk istirahat. Dan membiarkan juga alam ini beristirahat. Membiarkan telepon kita yang tiap hari dipegang beristirahat. Kan begitu. Membiarkan apalagi musik juga beristirahat. Entah 1 jam, entah 2 jam. Jadi ini kesempatan untuk yang namanya membuat alam semesta dan semuanya itu diam. Dibiarkan dulu apa adanya. Saya kemarin mendapat cerita bahwa ketika Jakarta itu diistirahatkan selama beberapa hari karena virus, lalu langit di Jakarta itu menjadi sangat bersih, gitu ya. Dan saya kira makna Sabat seperti itu, membersihkan dari kesibukan. Itu jawaban saya. Terima kasih Romo.
Romo, ini Ya, Marta. Saya mau tanya, halo. mari. Kalau misalnya ini kan 10 perintah Allah ya, Mo ya. Terus Iya, kalau misalnya hari Minggu sebagai hari kuduskanlah hari Tuhan itu, terus untuk orang-orang yang kerja hari Minggu itu gimana? Misalnya saya juga kan ada sideline kayak I'm a volleyball referee gitu. Nah kalau volleyball itu mereka kan turnamennya selalu Sabtu Minggu, terus long weekend, Jumat Sabtu Minggu. Nah untuk mereka it's a cuman permainan, tapi untuk referee gitu kan kita kan kerja, Mo. Jadi iya. apa itu artinya kita berdosa karena tidak berhenti bekerja, tapi itu kan atau gimana? Soalnya itu kan ada hubungannya dengan 10 perintah Allah. Iya, apakah itu dilakukan? Pertama kan, apakah itu dilakukan setiap minggu sehingga nggak punya waktu untuk berdoa? Itu pertanyaan pertama ya. Sehingga lalu kita perlu, semoga tidak setiap minggu begitu sehingga kita masih punya waktu untuk berdoa. Yang kedua, kalau pekerjaannya itu Sabtu dan Minggu, apakah tidak bisa memberikan kesempatan 1 jam saja, misalnya Sabtu sore atau Minggu sore atau bahkan Minggu malam untuk berdoa? Di saat memang gereja menuntut kita mengharuskan punya waktu 1 hari begitu. Jadi tolong tetap bisa fleksibel, tetapi saya merasa perlu juga punya waktu yang memang disediakan. Jangan sampai hilang. Prinsipnya bahwa harus ada waktu yang disediakan. Itu prinsipnya. Entah kapan, Sabtu sore, atau Minggu sore, atau Minggu bahkan Minggu malam. Dan itu membuat kita, saya kira, menumbuhkan kita untuk mau sungguh-sungguh punya komitmen untuk 1 jam berdoa, atau 2 jam berdoa, entah hari Sabtu atau hari Minggu. Kalaupun misalnya tidak bisa hari Sabtu dan Minggu, ya sudah mencari hari yang lain. Entah Senin atau Selasa, lalu punya kesempatan untuk berdoa, menggantinya. Begitu. Terima kasih. Jadi fleksibel kan, kalau misalnya kita kerja tapi tetap bisa ke gereja, nggak apa-apa kan, Mo? Fleksibelnya begini, prioritasnya hari Sabtu sore atau Minggu, prioritasnya. Ya, karena itu hari Tuhan. Itu yang pertama. Prioritasnya. Karena dari seluruh hari itu, yang hari Tuhan hari Sabtu, sore, atau Minggu. Tapi kalau misalnya hari itu tidak bisa, lalu ya bagaimanapun lagi. Begitu. Terima kasih, Mo. Terima kasih. Romo, ada pertanyaan, Romo, dari Susan. Romo, di teks Romo yang halaman 2 ada ditulis, Sabat juga sebuah pengharapan akhir, atau eskatologis. Gimana Romo menghubungkan perintah ketiga ini dengan hari akhir, istirahat akhirnya? Betul. Nanti kalau kita membaca kitab Yesaya misalnya, bahwa seluruh orang itu kalau kita semuanya mati nih, kalau semuanya meninggal, seluruh orang nanti akan beristirahat damai bersama Tuhan. Seperti apa bentuknya damai bersama Tuhan itu? Lalu kitab Wahyu menceritakan kita akan berhadapan muka dengan muka, gitu kan, dengan Allah. Muka dengan muka, dengan Tuhan kita saling berhadapan. Nah, istirahat dalam arti Sabat, itu kan beri kesempatan kita untuk berhenti dari seluruh pekerjaan rutin kita. Kalau kita ingat, coba kalau kita rasakan dari hari ini saja, hari Senin misalnya, atau hari Minggu. Tiap hari kan pekerjaan kita sama. Pekerjaannya Margaret itu sama tiap hari gitu, jualan rumah tiap hari. Marta juga, gitu kan. Lalu hari Sabtu Minggu itu berhenti. Tidak mengerjakan apapun. Tidak menawarkan apapun kepada orang. Nah, itu menjadi kesempatan kita, oh ya, kenapa sih kita sekarang harus berhenti? Karena nanti ketika kita mati, kita akan begitu seterusnya. Kita nanti di surga tidak akan ada orang jualan rumah seperti Margaret, karena di rumah Allah itu banyak rumah, sudah tidak usah beli. Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, maka pekerjaan Margaret tidak ada di surga. Nah, hanya di dunia saja. Atau Anda yang bekerja, jualan, atau kita yang bekerja di depan komputer, tidak akan ada lagi itu. Dan kita diingatkan sungguh-sungguh. Coba sekarang Anda berpikir, tiap hari kita melakukan pekerjaan yang sama setiap hari. Bekerja di kantor,
membesarkan anak, mengantar anak sekolah, memasak, dan sebagainya. Yang sangat rutin begitu. Dan ketika ada saat untuk berhenti, kita diingatkan, oh ya, bahwa suatu saat nanti saya harus berhenti dari semuanya ini. Dan seringkali kita tidak siap, kita nggak bisa berhenti. Kita takut untuk berhenti. Kita takut untuk mengatakan pause gitu ya, selesai. Maka sahabat itu membantu kita untuk sadar bahwa nanti suatu saat lagi akan ada waktunya untuk kita masing-masing. Yang namanya eskatologi, yaitu artinya zaman akhir. Eskaton, menuju yang terakhir. Begitu, Susan dari Singapura. Terima kasih sudah bersama kita semuanya. Terima kasih juga, Romo. Romo, ini Marcella lagi. Jadi tadi yang menyangkut seperti yang baru Romo terangkan sama pertanyaannya Susan. Jadi kita itu hari Sabat sebetulnya latihan, kurang lebih begitu, untuk persiapan nanti di surga. Iya, ada betul. Tidak hanya latihan, tetapi kesempatan untuk menyiapkan diri secara rohani sebenarnya. Ada maksud itu. Sabat adalah sebuah pengharapan terakhir. Ya, kalau Anda itu berdoa, apa sih yang Anda doakan tiap hari? Apakah kita berdoa hanya meminta, dan meminta? Saya kira tidak. Berdoa adalah kesempatan kita untuk berhenti dari kesibukan kita setiap hari. Dan itu kesempatan yang baik untuk kita sadar, oh ya, saya harus punya kesempatan di luar kesibukan setiap hari. Tidak hanya menyiapkan, tetapi juga pengharapan, memberikan pengharapan kepada kita semuanya. Dan pengharapan kita harus besar, bahwa suatu saat nanti itu akan terjadi kepada kita masing-masing. Kalau saya boleh cerita, di samping kamar saya ini adalah kamar rektor seminari. Seminggu yang lalu dia mengetuk-etuk jendela, mengetuk-etuk pintu, mengetuk-etuk tembok saya, dan saya tidak tahu ini ngapain malam-malam nih Romo Rektor mengetuki tembok saya. Saya diamkan saja. Pagi harinya dia tidak muncul di ruang makan. Siangnya saya gedor-gedor pintunya karena dia tidak makan. Ternyata dia kena stroke dan jatuh. Jadi dari jam 10 malam kemarin sampai jam 1 siang baru ketahuan. Padahal saya ada di sampingnya kamarnya. Dan saya tidak tahu. Padahal dia sebelumnya sangat sehat sekali. Lalu sekarang dia berbaring gitu di rumah sakit. Dia bercerita bagaimana bahwa perasaan jatuh seperti itu tidak disiapkan. Ya, merasa tiba-tiba saja terjadi. Dan saya kira bukan berarti kita akan mengalami hal yang begitu, tapi bahwa setiap orang diajak untuk berpengharapan dan menyiapkan diri dalam segala hal yang kita punya dalam hidup ini. Begitu. Terima kasih. Romo Gali. Iya. How are you, Elisa sama Riyadi di sini? Oh, baik sekali. Lama nggak ketemu. Udah lama, mau ada pertanyaan. Kalau sabat begitu ya, maksud Romo kan mungkin bukan physically aja stop, tapi mungkin mentally juga kita harus nggak mikir apa-apa gitu ya, di fokus sama Tuhan. Sometimes kan kita physically nggak ngapa-ngapain, tapi pikiran banyak. Ya. Kayak gitu. Terus saya mau tanya satu lagi, kalau misalnya orang nggak sabat itu termasuk jadi sin nggak? Sebenarnya yang dianggap melanggar perintah Allah adalah tidak misa pada hari Minggunya. Oke. Jadi sabatnya sih enggak, sabatnya enggak apa-apa. Tapi yang diperintahkan oleh gereja adalah bahwa kita diwajibkan ikut misa pada hari Minggu, itu yang diwajibkan. Sedang sabatnya itu tidak seperti yang dipakai oleh orang Yahudi. Begitu ya, jadi kalau kamu sudah misa hari Minggu, ya sudah oke. Kalau mau menambahi hari untuk berdoa, untuk bermenung, itu semakin baik lagi. Itu yang dimaksudkan begitu. Ya. Selama pandemik begini ya, Romo, saya berasanya sabat
nggak seharian sabat, tapi banyak sabatnya everyday. Saya kira 60 orang yang ikut kelompok kita ini hari ini saya kira sabat terus nih tiap hari selama berbulan-bulan di rumah ini ya, saudara-saudari. Kalau Anda punya waktu nih, Anda kan punya banyak waktu luang hari-hari ini, coba membaca Injil Matius atau Markus saja. Pasti sebulan selesai, yakin saya. Dan itu bisa dinikmati sebagai bagian dari intensi saya untuk memakai hari Sabat. Kita membaca Injil Matius saja. Jadi nanti kalau kita suatu saat ditanya oleh Petrus di gerbang surga, kamu udah baca Injil belum? Sudah, Injil Matius. Itu kan selesai tuh. Itu kan. Tidak panjang kok itu, hanya berapa? 18 bab. Dan itu memudahkan untuk kita. Saya usul pada Anda semuanya nih untuk membaca Injil, satu Injil saja hari-hari ini agar membantu kita sungguh untuk merayakan hari Sabat. Oke, Mo, makasih, Mo. Mari silahkan. Kalau tidak tunggu sebentar. Oh, saya sayang Tuhan. Oke, Yosef, silahkan Yosef. ya ini pakai account-nya Yosef, tapi saya Cindy. Mau nanya, selamat pagi Romo. Saya pernah baca. Selamat pagi. Saya pernah baca dari buku dari Scott Hahn yang menjelaskan bahwa Sabat itu berasal dari kata Yahudi Sabat kalau nggak salah, dan yang artinya itu covenant, di mana jadinya antara hari ke-6 dan hari ke-7 perbedaannya manusia itu diberikan martabat sebagai anak Allah gitu. Dan juga perjanjian itu, covenant itu sangat penting, dan sebenarnya jadinya arti hari Sabat itu sebenarnya juga bisa didalami seperti itu. Cuma saya juga lupa ingat. Mungkin Romo bisa jelasin lebih dalam lagi dalam hal itu. Ya, baik. Sebenarnya permulaannya Sabat itu bagi orang Israel adalah ada 3 makna. Satu, dihubungkan dengan pembebasan orang Israel dari Mesir. Yaitu yang pertama, bahwa ketika orang Israel itu harus bekerja 24 jam dan mereka meminta istirahat itu tidak boleh oleh Fir'aun. Maka Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan dan memberi waktu mereka untuk istirahat. Itu secara fisik. Tadi kalau Elisa tanya, Sabat itu kan tidak hanya istirahat secara fisik, Romo, iya betul. Tetapi pada awalnya ada unsur fisik, berhenti bekerja, berhenti memakai barang-barang, 1-2 jam. Yang kedua, Sabat itu juga bermakna Allah itu yang bekerja pun beristirahat. Yang ketiga, kalau dalam konteks Katolik, lalu bahwa Sabat, merayakan hari Tuhan itu berarti mengakui iman Kristiani kita. Kalau tadi kamu ngomong diangkat menjadi anak Allah, orang yang merayakan Sabat, saya akan menambahi bahwa dengan merayakan iman Kristiani, pada hari Minggu ini orang merayakan puncak iman Kristiani Yesus yang wafat dan bangkit. Itu letaknya di sana. Begitu ya, semoga menjawab. Terima kasih. Romo. Ya. Kita bincang-bincang, kalau tidak ada yang bertanya. Romo lama di sini ya, di Bay Area. Ya, selama 9 tahun ya. Lihat orang-orang di sini dan hubungannya dengan perintah ketiga ini, sebetulnya Romo lihat dosa, di mana dosa kita nih sebagai orang di Bay Area yang bekerja? Apakah ya, orang Bay Area mah baik-baik, nggak ada dosanya. Orang Bay Area tuh baik-baik, suci-suci. Masa Romo? Saya mau ngomong saja bahwa seringkali tantangan kita atau tantangan Anda yang ada di Amerika adalah apa, yaitu ini tadi ya, kesempatan bekerja itu banyak sekali dan orang banyak sekali bekerja entah Sabtu atau Minggu. Banyak sekali orang harus bekerja, ngambil kerja Sabtu atau Minggu. Tantangan soal waktu terutama. Menurut saya,
kalau kita bisa memprioritaskan 1 jam saja untuk Tuhan pada hari Sabtu sore atau Minggu pagi, di antara segala kesibukan yang Anda punya, itu menjadi satu hal yang sangat baik untuk kita. Jadi bagi Anda yang ada di Amerika ini, bedanya dengan yang kami yang di Indonesia sekarang yang saya rasakan, orang Indonesia lebih laid back, ya, lebih, apalagi di Jogja. Jogja itu sangat santai hidupnya, punya banyak waktu luang. Waktu luangnya banyaknya bukan main di Jogja itu. Beda sekali dengan Anda yang di Amerika, kerja, produktif gitu ya. Tantangannya adalah orang kesulitan untuk menemukan waktu hening. Orang sulit untuk menemukan waktu untuk diri saya sendiri, ya. Sekarang saya di Jogja, saya punya banyak waktu luang untuk bermenung, untuk lebih lebih tenang hidupnya. Ya, dan saya merasa ini yang tidak banyak saya dapatkan di Amerika. Anda punya waktu di sana dikejar-kejar oleh banyak pekerjaan untuk berproduktivitas. Lalu itu yang saya kira tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, hari Sabat juga menuntut kita untuk lebih yang namanya komitmen. Ya. Godaan itu semakin banyak di Amerika dibanding saya yang di Indonesia. Atau di Yogyakarta saya kira. Lebih tepatnya Yogyakarta. Godaan di Jakarta samalah di Amerika. Kalau di Jogja lebih tidak banyak godaannya. Nggak banyak nih di Yogyakarta. Orangnya baik-baik di sini nih. Iya, Romo. Terus kalau misalnya sibuk, apakah yang bekerja keharusan bekerja Sabtu dan Minggu misalnya ya Romo, apakah misa Minggu itu boleh diganti dengan misa harian? Misa Minggu tidak tergantikan. Yang pertama, pada prinsipnya misa Minggu itu wajib, tidak ada yang bisa mengganti apapun, tidak ada. Misalnya Romo, aku nggak bisa Minggu, aku ganti nyumbang ke WKICU $1.000, tidak bisa, itu tidak tergantikan. Jadi tetap harus misa. Jadi yang pertama prinsipnya itu, bahwa misa hari Minggu itu bentuknya wajib, harus diikuti. Tetapi kalau tidak bisa ya bagaimana lagi? Lalu saya merasa tidak diganti, tetapi ya sudah, kita mencari hari yang lain untuk menambahi. Itu prinsipnya. Begitu ya. Oke, Romo. Kan banyak orang seringkali tidak bisa melakukan hari Minggu. Ya, sudah. Maksudnya misa Minggu itu misa Sabtu Vigil itu oke kan ya Romo? Ya oke, silahkan. Sabtu Vigil mulai kira-kira jam 5 kan sudah ada misa di paroki kan? Jadi Anda bisa ikut Sabtu sore atau ikut Minggu pagi. Atau bahkan di Berkeley itu ada misa jam 11 malam saya kira untuk student di Berkeley itu. Oke. So, as long as consider sebagai Sunday Mass gitu ya, Mo ya? Yes, that's right. Ya, betul. Oke, thank you, Mo. Romo, mau tanya dong Liliana nih. Romo. Silahkan. Kalau kita nggak bisa ikut Sunday Mass itu kan mesti di pengakuan dosa harus diakui ya Romo? Iya, betul. Iya, pertanyaannya itu saja Romo. Jadi misalnya kalau Anda mengaku dosa tuh, dosanya kan seringkali kita nggak kreatif kan, dosanya itu saja nggak kreatif dosanya. Bakar rumah orang kayak atau apa kan kita nggak pernah gitu kan. Romo. Kayak frater saya dosanya juga sama saja sekarang. Aduh Romo, saya tuh bosan ngaku dosa Romo. Kenapa? Lah dosa saya itu sama saja Romo. Kenapa? Saya itu seringkali mengerasani dosen saya. Siapa yang sering kamu rasani? Romo Galih dulu. Wah, kalau gitu ya. Good to see you Romo. Nah, terima kasih. Nah, jadi itu tadi bahwa lalu ada frater datang ya. Frater, apakah saat kemarin nggak bisa Romo, saya sakit. Hari Minggu saya nggak bisa, ya sudah kalau kamu sakit nggak usah diakukan orang sakit, kecuali kamu dengan sengaja tidak mau misa Minggu misalnya, waduh, ya nggak mau misa Minggu ya sudah, gimana lagi? Oh kalau sakit jadi nggak usah diakuin dosanya. Nggak usah, misalnya ya? sakit, misalnya pergi sedang liburan, tidak menemukan gereja, hanya ada masjid, ya nggak usah masuk ke masjid, tapi tetap ada di gereja kan? Lalu atau misalnya pergi ke tempat lain, tidak menemukan gereja Katolik, ya sudah, bagaimana lagi? Nah, itu jadi ada hal-hal yang memang tidak mungkin kita lakukan atau tidak bisa dilakukan, ya sudah. Kecuali dengan sengaja. Romo, satu lagi Romo. Speaking of traveling, misalnya kita pergi ke satu daerah,
terus kita nggak ngerti bahasanya, misalnya mereka ngomongnya pakai bahasa Spanish. That's the only mass yang available. Kita ngikutin dari A sampai Z, tapi satu kata pun kita nggak ngerti. Nah, pasti kamu tahu loh, ada kan Haleluya, kan tahu Haleluya tuh. Terus boleh terima hosting nggak, Mo? Boleh. Prinsipnya begini, yang pertama, gereja itu bersifat universal. Ya, gereja itu bersifat universal. Artinya dimanapun orang misa, di seluruh dunia orang misa dalam bahasa apapun menyembah Tuhan yang sama, memuliakan Yesus yang bangkit. Tidak masalah. Saya pernah ikut misa, saya waktu itu ada di mana? Mesir. Saya ikut misa bahasa Arab tuh, nggak tahu sama sekali. Yang saya tahu hanya, oh ini kayaknya Injil, oh ini kayaknya Haleluya gitu. Ya sudah, saya ikut misa. Saya dapat hosting malah 2, gitu ya. Jadi dimanapun kita misa dengan bahasa apapun, percayalah bahwa Tuhan itu hadir, bahwa kita disatukan dengan seluruh orang dari berbagai negara. Kalau kamu ingat kisah para rasul tentang turunnya Roh Kudus, semua orang mendengar dalam bahasa masing-masing, ya enggak? Iya. Dan itu yang kita pegang sebagai prinsipnya. Terima kasih. Terima kasih. Romo. Ya. Susilo. Silahkan Pak Susilo, lama nggak ketemu nih. Ya udah lama Romo tidak ketemu. Ini mengenai agama-agama lain, saya kurang tahu ya. Apakah ada juga istirahat-istirahat seperti Sabat itu di agama-agama lain kecuali agama Yahudi itu atau di Kristen sebagai hari Minggu? Dan kalau ada, apakah perbedaan yang khas dengan hari Sabat atau hari Minggu daripada gereja Kristiani? Ya, saya hanya mengambil satu contoh yang paling dekat dengan kita, yaitu agama Hindu. Ya, Pak Susilo ingat mereka punya hari raya Nyepi, ya enggak? Ya, bahkan kalau kemarin waktu Nyepi semua penerbangan ke Denpasar ditutup. Semua turis tidak boleh keluar dari rumah. Itu pada prinsipnya sama. Satu, mengistirahatkan pikiran, mendekatkan kepada Tuhan, dan membuat alam semesta ini berhenti sejenak dari pekerjaan yang selama ini kita lakukan. Saya merasa Sabat pun punya hal yang sama, saya kira. Prinsipnya sama, Pak Susilo. Berapa sering kita sudah mengeksploitasi alam, mengeksploitasi barang-barang kita tanpa henti. Dan kita butuh sehari untuk berhenti kayak gitu. Tapi, Romo, kalau galungan kan kalau nggak salah setahun sekali. Maksud saya yang seminggu sekali atau yang lebih frekuensinya lebih tinggi daripada kita. Kalau dalam agama lain, mereka tidak punya prinsip begitu, Pak Susilo. Tetapi saya melihat bahwa dalam kebudayaan Jawa, misalnya orang Jawa di sini sangat punya prinsip begitu ya. Mereka butuh seminggu untuk bermeditasi, hening sejenak, menyepi gitu ya, mendiamkan. Orang-orang kita punya prinsip-prinsip begitu. Orang-orang di luar gereja kita juga punya. Orang Islam juga punya, orang Islam Sufi terutama. Mereka punya orang berdiam diri, hening gitu, mereka punya. Meskipun tidak ada aturan resmi seperti kita sih, tapi mereka punya nilai yang sama seperti itu. Oke, terima kasih Romo. Sama-sama Pak Susilo, mari. Ini saya boleh tambah sedikit itu. Waktu saya melayani di Yordania itu, jadi buat mereka itu hari liburnya hari Jumatnya. Lalu paroki berbahasa Inggris itu melayani para umat dari Filipina yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Jadi mereka itu dikasih hari liburnya hari Jumat, bukan hari Sabtu atau Minggu. Dan paroki berbahasa Inggris itu memberikan mereka izin, kalau nggak bisa misa ke hari Minggu, diizinkan untuk datang, kami mengadakan misa khusus untuk hari Jumat. Gitu. Jadi mereka ada di beberapa tempat, jadi ada perkecualian seperti itu sih. Tapi ya memang kalau diusahakan sebisa mungkin misa yang hari Minggu. Gitu. Ya, terima kasih Romo Hadi. Kamu pernah tugas di Jordan ya ternyata? Iya. Termasuk di Indonesia misalnya, di Jogja ini. Ini kan
sedang normal baru nih, misalnya dibuat berkali-kali sampai umatnya kebanyakan nggak cukup, maka ada yang dapat misa minggunya itu hari Senin. Nah gitu, jadi ya sudah bagaimana lagi karena pengecualian. Tapi bukan disebut normal ya, nanti buat begitu, tapi karena pengecualian maka ya sudah, misa Senin sore itu misalnya Minggu karena tidak ada kesempatan yang lain. Itu tambahan saya juga. Iya, jadi bacaannya yang di Jordan pun ya Romo Hadi, bacaannya tetap bacaan Minggu, walaupun dilaksanakan hari Jumat, begitu? Saya nggak gitu ingat, itu udah tahun berapa ya, 2000 kalau nggak salah itu, jadi udah 20 tahun. Tapi saya waktu saya kerja di paroki, kami merayakan misa Minggu di hari Senin untuk rumah jompo. Jadi, kalau itu memang, jadi waktu saya datang ke rumah jompo itu hari Senin, semua bacaan, semua doa untuk hari Minggu. Dan memang mereka dapat izin dari keuskupan setempat gitu untuk bisa melaksanakan itu. Dan kami mendapat izin untuk melakukan hal itu. Ya. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan ya, di kitab ulangan dari teks Romo. Di kitab ulangan Deuteronomi bab 5, 6-21. The Ten Commandment, ayat mana yang digabung? Dan kalau digabung, apakah Ten Commandment di kitab ulangan menjadi 9? Silakan Romo. Bentar, kitab ulangan bab 5 tadi ya. Bab 5, baik, saya lihat dulu. Bab 5 ayat 6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Perintah ayat ke-7 perintah pertama. Jangan ada padamu Allah lain, itu perintah nomor 1, ya kan? Jangan padamu ada Allah lain. Lalu yang kedua, perintah nomor 2, jangan membuat bagu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau di bawah bumi. Itu perintah nomor 2. Perintah nomor 3, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Itu perintah nomor 3. Perintah nomor 4, jangan nyebut nama Allah Tuhanmu dengan sembarangan. Nah, ayat 8 dan ayat 11 itu digabung maksud saya. Karena itu dalam kitab kita hanya ada satu perintah. Kalau dalam kitab ulangan itu menjadi 2 perintah. Sehingga perintah jangan kuduskanlah hari Sabat, ayat ke-12 itu menjadi perintah nomor 4 dalam kitab ulangan. Urutannya loh ya, urutannya. Sedang dalam kitab suci kita, maaf, dalam katekismus Gereja Katolik, maksud saya begitu, ayat 8 sampai ayat 11 itu menjadi satu perintah. Dalam kitab ulangan, ayat 8 sampai dengan ayat 11 itu 2 perintah. Itu yang saya maksudkan tadi. Semoga menjelaskan ya, membantu kita untuk tahu maksud saya tadi membacakan kitab ulangan. Halo. Terima kasih. Ya, makasih Romo. Mungkin acuan kita tuh selalu katekisme sekali ya. Kalau karena seperti yang Romo bilang di kitab suci itu sebetulnya tidak ada nomor 1, 2, 3. Jadi dibikin nomor itu waktu di katekisme. Gitu, halo. Romo. Halo. Halo, silakan. Ya, selamat pagi Romo Gali, selamat sore Romo Hadi. Selamat pagi. Ya, saya Sutikno dari Orange County. Oh ya, silahkan Pak Tekno. Iya, ini ada satu kasus. Misalnya gini, dalam masa pandemi ini, Romo, biasa kan semua perusahaan banyak yang melay-off, ya, terutama di Amerika gitu, karyawan. Biasanya umat ini sebelum di lay-off itu kerja dari Monday to Friday, kemudian Saturday, Sunday libur. Kemudian ada tawaran gitu untuk bekerja, tapi diharuskan bekerja pada Saturday dan juga Sunday. Nah, gimana nih keputusannya? Apakah dia harus menerima atau jarang? Jadi ragu, bimbang gitu. Gimana kalau saya terima ini berarti saya tidak bisa melakukan misa di hari Minggu yang merupakan iman gereja Katolik kan, mau itu salah satu harus gereja pada hari Minggu. Sementara kalau tidak diterima ya dibutuhkan finansial untuk mungkin mensupport keluarganya. Nah, gimana ada case semacam ini sehingga terjadi kontradiktif gitu loh, Romo? Mohon yang baik. Menurut saya
kasus ini banyak terjadi di Indonesia pun banyak. Sekarang orang mencari pekerjaan apapun. Prinsip harus orang kan perlu punya prinsip untuk membuat sebuah keputusan. Yang pertama, prinsip yang pertama, hidup ya prinsip yang pertama, hidup itu yang perlu dijaga. Jadi kalau memang pekerjaan itu sangat dibutuhkan demi kehidupan keluarga, karena tidak ada penghasilan apapun, ya akan saya ambil. Karena prinsipnya demi kebutuhan pertama keluarga. Yang kedua, sembari sadar bahwa prinsip ini membuat saya punya konsekuensi tidak bisa bekerja, tidak bisa beribadah di hari Sabtu atau Minggu. Maka tadi sembari saya sudah katakan, kalaupun kita bisa nanti dalam perjalanannya ya, kita bisa mencari pekerjaan yang lain itu baik. Tapi kalau dalam masa pandemi begini, karena memang sudah terpepet dan terpaksa, ya bagaimanapun lagi, dengan kesadaran bahwa saya sekarang ini tidak bisa karena situasi. Itu prinsipnya, saya kira. Ya, jadi perlu pengakuan dosa nggak dalam kasus seperti ini, atau bahwa ya dikatakan saja kepada romonya, Romo saya tidak bisa mengaku, tidak bisa bermisa karena pekerjaan saya menuntut begini begitu. Siapa tahu nanti baik, nanti kamu bisa sendiri dengan saya, siapa tahu kan romonya begitu. Oke, terima kasih Romo. Mari, terima kasih. Saya boleh nambah sesuatu nggak? Boleh, silahkan loh. Oke, terima kasih. Ini tim Firman lagi. Ada dua hal. Pertama kali saya mau menambahkan tadi Pak Susilo, kalau nggak salah, tanya tentang gereja lain yang masih menganut hari Sabat. Jadi agama lain. Minggu. Agama lain. Ya. Saya tidak tahu maksud tentang agama atau gereja. Tapi saya tahu ada dua agama lain yang masih taat sama perintah Allah ini, yaitu Seventh Day Baptist dan Seventh Day Adventist. Jadi Seventh Day Adventist itu hari Masehi, hari ke-7. Dibilang dua-duanya hari ke-7, maksudnya hari ke-7 itu hari Sabat, dan mereka dua gereja, dua agama ini penganutnya memang ke gereja hari Sabat. Jadi itu dari saya sendiri. Kebetulan saya tahu. Terima kasih informasinya, tambahannya. Iya. Terus satu lagi, ini pertanyaan. Dulu saya pernah waktu belajar katekismus, di belakang katekismus itu kan ada tanya jawab. Ya. Salah satu pertanyaannya bilangnya di perintah Allah diminta kita ke gereja hari ke-7 atau hari Sabat. Kenapa sekarang kita ke gereja hari Minggu? Itu pertanyaannya. Terus jawabannya ini jadi di katekismus atau jawaban resmi dari gereja Katolik. Bilangnya kita percaya bukan hanya dengan isi kitab suci, tapi juga dengan tradisi. Jadi ini jawaban resmi. Sekarang pertanyaan saya, kalau memang diganti oleh tradisi itu mulainya bagaimana? Jadi itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih. Yang dimaksud dengan tradisi adalah begini, bahwa Yesus Kristus itu bangkit pada hari pertama, bukan hari ke-7. Jadi hari pertama. Hari pertama itu berarti sesudah Sabat. Kan Yesus dimakamkannya pada hari Sabat, lalu dia bangkit pada hari pertama. Dan itu yang tradisi itu yang dipakai oleh orang-orang Kristen untuk memulai bahwa mengganti merayakan Sabat menjadi merayakan hari Tuhan. Itu tradisinya. Tradisinya dimulai dari kalau kita membaca kitab yaitu sebentar saya ingat dulu, Kisah Para Rasul, The Act of the Apostles. Kita akan mulai melihat bagaimana orang-orang Kristiani di sana mulai tradisi baru berdoa kepada Allah tidak pada hari ke-7 tapi pada hari pertama. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar. Nah, itu kan lalu Tuhan bangkit. Dan disitulah orang memakai kebiasaan untuk berdoa kepada Allah karena Yesus bangkit pada hari itu. Itu yang dimaksud dengan tradisi. Dimulai sejak kapan? Dimulai sejak
perayaan dimulai sejak pewartaan iman gereja berkembang sekitar tahun 40-an sesudah Masehi. Setelah Yesus bangkit, kira-kira tahun 50, 30, 40 waktu itu. Itu jawaban singkat saya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Romo. Baik, ini di Indonesia juga nih, sebentar saya mau cerita nih. Sekarang ini di Jogja itu sudah mulai new normal, orang boleh misa pada hari biasa. Bahkan di seminari kami, banyak orang suka pergi ke seminari kami karena apa? Karena kalau mereka ikut misa di seminari, romonya ganti-ganti. Kalau misa di paroki kan romonya itu terus. Wah, bosen nih romonya itu terus, gitu kan. Kalau di seminari kan romonya ganti karena di tempat kami ada 15 imam. Romonya ganti, khotbahnya ganti, tidak membosankan. Umatmu sering datang. Tapi kami tutup nih 3 bulan tidak ada misa di seminari dan saya senang gitu ya. Misalnya sedikit, ya, nggak setiap hari ada. Dan lalu gereja memberi dispensasi sekarang ini untuk umat tidak misa hari Minggu, tapi baru dimulai lagi minggu depan orang boleh misa. Orang boleh datang lagi dengan jumlah yang sangat terbatas, sangat terbatas. Itu saja cerita saya singkat tentang seminari. Bagaimana Mayo mau teruskan? Masih Romo, ini rasanya Romo Hadi punya tulisan sudah dijawab ya, bahwa kalau kita kan di sini ada dispensasi untuk tidak misa hari Minggu. Jadi keuskupan memberikan dispensasi ya. Kelihatannya sama juga di Indonesia gitu, Romo? Sama, bahkan sekarang para Romo dan Frater itu membawa komuni ke rumah-rumah. Jadi kami ngirim komuni ke rumah-rumah umat. Ya. Jadi misalnya orang yang di atas, kami mendaftar orang yang di atas usia 65 tahun yang tidak boleh datang ke gereja karena usianya rentan terhadap penyakit, dikirimi komuni. Tugasnya siapa? Frater. Kami ngirim frater kemana-mana nih, ke 50 parishes all over the diocese, you know. Dan mereka mengirim komuni kepada umat-umat yang sudah tua. Jadi tidak perlu ke gereja. Oh, that's good. Romo, last continuing question ya. Apakah keuskupan sebetulnya mempunyai kayak maybe power ya untuk memberikan dispensasi? Siapa sebetulnya yang memberikan, yang boleh memberikan dispensasi itu gitu? Apa memang uskup? Dalam hal ini yang boleh memberikan dispensasi adalah pemimpin tertinggi gereja setempat atau gereja lokal. Setiap wilayah gerejani itu dipimpin oleh satu uskup, dan uskup itu yang punya hak untuk memberikan dispensasi, termasuk dispensasi perkawinan, dispensasi nikah beda agama, dispensasi tidak misa, dan sebagainya. Itu yang dilakukan di tempat ini. Dan di keuskupan kami, namanya Keuskupan Agung Semarang, uskup memberi dispensasi bahwa umat masih tidak boleh misa sampai tanggal 18 Juli. Umat yang usianya lebih dari 65 tahun diberi dispensasi tidak datang ke gereja, tapi dikirim komuni. Oke. Baik, terima kasih Romo. Yang ada lain? Sorry, ada lagi yang lain? Masih dibuka. Romo, oke. Timing wise, oke Romo? Kita sampai jam berapa ya? Bisa nanya lagi nggak, Mo? Boleh. Kita sampai jam berapa sih? Hari Sabtu. Saya mau tanya misa hari Sabtu. Hari Sabtu itu bisa dijadiin misa harian dan juga sebagai minggu. Batasnya kapan kalau misa hari Sabtu itu dianggap sebagai misa hari Minggu dan kita nggak usah ke gereja hari Minggu. Dan juga kan hari Sabtu sekarang memang nggak ada kan. Tapi sebelumnya kan banyak perkawinan, graduation, segala macam itu. Kita bisa menggantikan kalau udah menghadiri misa itu misalnya perkawinan gitu ya. Terus nggak usah ke gereja lagi minggunya. Baik, begini jawabannya. Biasanya gereja punya intensi. Misa menjelang matahari terbenam itu misa Sabtu, Saturday. Sebelum matahari terbenam itu misa hari Minggu atau kita sebut sebagai vigili, ya kan, vigili. Tetapi intensi itu tidak boleh dipakai intensi yang lain. Misalnya aku ikut misa jam 4 sore, misa pengantin. Padahal itu bukan intensinya misa Minggu karena bacaannya berbeda.
bacaannya berbeda, liturginya lain. Jadi tetap saja misalnya, saya Sabtu pagi ke gereja itu misa harian Sabtu pagi. Misa jam 3 sore saya ikut misa graduation. Tidak boleh karena itu bukan misa hari Minggu, bacaannya lain. Jadi tetap misa Sabtu sore itu dicari misa yang vigili, yang bacaannya sama dengan bacaan hari Minggu. Dan bukan bacaan misa graduation, bukan bacaan misa untuk nikah, begitu ya, lain. Jadi tetap harus misa Minggu. Apakah menjawab? Iya, ya menjawab. Tapi ada batas waktu nggak, Mo? Soalnya batasan waktunya biasanya kalau romo-romo paroki mengatakan misalnya misa untuk selain vigili itu sebelum jam 5, jam 4 gitu biasanya. Ya, setiap keuskupan biasanya punya peraturan sendiri kapan yang dihitung sudah jadi misa vigili. Tempatnya kalau nggak salah ini jam 4 sore, sudah jam 4 sore. Tempat lain ada yang sudah jam 5. Jadi biasanya ditanya ke keuskupan mereka. Atau ke paroki tempat misalnya, ke paroki. Misalnya, kamu misa ke Sindirum tempat saya, tanya pada Romo Galih dulu. Gitu ya. So, saya Camelia Romo dari Roseville. Saya mau tanya, ini sekarang dengan live stream, banyak orang-orang Indonesia di sini yang ikutin live stream dari gereja-gereja di Indonesia. Jadi waktunya itu kan beda, jadi harus tergantung tergantung itunya ya, gospelnya ya. Kalau bukan gospel hari Minggu, dia Senin kita tidak bisa dihitung hari Minggu ya di sini. Iya betul. Tapi ya bagaimanapun kalau beda waktu ya gimana. Tapi kalau sudah menjelang Sabtu ya enggak apa-apa. Terima kasih Romo. Dari Amerika ikut misa Indonesia, ini banyak orang nih. Saya mau jujur aja. Yang dicari misa di Indonesia itu misalnya Monsignor Antonius Bunyamin. Itu uskup Bandung. Yang misa banyak sekali. 70.000 tiap hari yang ikut misa. Karena khotbahnya bagus sekali. Misalnya Anda dari Amerika ikut misa dia. Masih oke lah. Karena misa dia biasanya hari Minggu pagi jam 9. Kan di Amerika berarti jam berapa ya? Sabtu gitu ya, jam siang. Masih oke. Nggak apa-apa. Kok saya malah promosi misalnya Monsignor Bunyamin nih? Iya. Misalnya Romo kapan, Mo? Oh, saya misalnya Romo kapan? Saya takut terkenal ini, saya nggak mau misa online. Oke, Romo, biasanya kita tergantung banyaknya pertanyaan. Tadi Romo bertanya sampai jam berapa minggu lalu, dan perintah 1 sampai ke 2 itu sampai 2 jam. Makanya saya nanya dulu sama Romo, timing wise Romo oke atau enggak. Kalau memang tidak ada yang bertanya, kita bisa tutup. Ya. Saya kira perintah ketiga itu singkat, jelas, dan padat, sehingga tidak banyak pertanyaan. Tapi umat, mungkin umat ada yang kangen dengan Romo gitu. Ya, lama nggak ketemu umat B area dan umat dari mana-mana nih, di rumah terus ya. Iya. Betul Romo. Romo, sorry quickly, ini Elisa lagi. Saya jadi lagi mikir, masih bingung apa yang nggak boleh di Sabat Day. Kayak hari ini kan hari Minggu kita udah ke gereja, udah sembahyang, terus udah gitu kita kan mau prepare dinner, mau masak, mau ini, mau itu, mesti bebersih. Jadi saya mau make sure apa yang bisa, apa yang nggak bisa. Kalau mau tolong diperjelas aja ya Romo. Aturannya sebenarnya tidak ada lagi. Aturan itu hanya untuk orang Yahudi yang pasti ya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi pada prinsipnya tadi saya katakan 3. Apa yang harus dilakukan? 1, berdoa. Yang kedua, memuji Allah. Yang ketiga, mengistirahatkan fisik mental untuk semakin dekat dengan Tuhan. Perkaranya boleh dan tidak boleh lalu menjadi penafsiran pribadi. Tapi yang keempat ya jangan berbuat dosa gitu ya. Jangan membuat Riyadi marah gitu ya. Atau jangan membuat anak-anakmu marah, itu maksud saya. Saya baru mau potong ayam. Boleh nggak potong ayam? Potong ayam ya boleh, masa nggak boleh? Boleh lah. Nanti ayamnya dibawa ke Jogja ya, jangan lupa. Jadi pada prinsipnya tidak ada yang tidak boleh apa, tidak ada aturannya sama sekali. Baik. Sama-sama, mari.
Oke, Romo Hadi, ada tambahan ini dengan komennya. Mumpung ada Romo dari Monsinyur Gali, itu yang dipanggil Romo Hadi ke Romo Gali. Ya ini Pak Romo sopir saya dulu itu. Iya. Romo sopir boleh nggak cerita? Kamu kan sekarang tugas di paroki di Amerika ya? Enggak, di mahasiswa kampus ministry. Baik. Boleh cerita kepada kami, kita ini enggak, bagaimana pengaruh corona pada kehidupan iman mahasiswa gitu gimana? Ya, sekarang ya sepi. Ya saya bersyukur ada WKI CU, ada KKI Houston, jadi nyiapin bahan buat umat gitu. Bersyukur ada kesempatan itu ya. Karena ya di mahasiswa-mahasiswi sudah dipulangkan sejak bulan Maret ya kalau yang di sini sih. Jadi sejak itu pada dasarnya kami membereskan semester dan udah. Lalu saya nggak mengajar semester ini, jadi saya juga nggak usah pusing urusan ujian dan sebagainya. Gitu. Ya lalu kami bulan Mei sudah dapat izin dari uskup untuk bisa mulai misa lagi. Kalau mau, mesti kasih perencanaannya, lalu harus diizinkan di approve oleh keuskupan. Jadi rencana kami sebetulnya belum dimasukkan sih, karena rupanya presiden dari universitas mau tunggu lebih lama. Jadi beberapa paroki sudah mulai, sebagian belum, tergantung penduduknya ya. Karena banyak orang paroki di keuskupan Wheeling Charleston ini di Tenggara bagian West Virginia itu sudah berumur dan termasuk yang dianggap rentan ya untuk terpengaruh oleh virus itu. Jadi makanya uskupnya juga sangat hati-hati, nggak langsung minta umat terus saja pergi ke gereja. Dan kami yang di paroki semua juga sama lebih hati-hati dibandingkan dengan mungkin negara bagian lain yang umatnya lebih muda umurnya. Ya. Yang saya sama tahu aja ini ya, saya nggak tahu kalau Monsinyur Gali tahu bahasa Yahudinya. Soalnya kalau di Indonesia itu kan nama hari itu terpengaruh sebagian nih, lucunya dari bahasa Portugis, Domingo itu kan minggu, dan juga dari bahasa Arab kan. Kalau di Arab itu hari pertama adalah hari Minggu, Al-Ahad. Hari kedua itu Senin itu Ithnan. Lalu ketiga itu Salasa. Keempat itu Rabu, Arba'ah. Lalu kelima Hamsah. Lalu Jumatnya jadi di Indonesia dapatnya dari tradisi Islam. Lalu Sabtu itu Saba'ah, itu hari ketujuh gitu. Nah, cuman lalu di Indonesia yang hari pertama itu diganti jadi pengaruh Portugis, pengaruh Kristiani menjadi Domingo kan, Minggu. Ya, hari Minggu. Ya. Jadi itu yang menarik kalau menghitung hari di Indonesia terpengaruh oleh beberapa budaya itu. Saya sendiri nggak tahu kalau di kalangan Yahudi nama-nama harinya apa saja, saya nggak tahu itu bahasa Ibraninya. Waduh, saya juga nggak begitu tahu bahasa Ibraninya hari itu ya. Yang jelas hari Sabtu itu kan hari ketujuh Sabat juga itunya. Ya. Karena dari bahasa Ibrani dengan bahasa Arab ada kemiripan kan itu, Sabtu dan Sabat. Gitu. Betul. Iya, gimana nih Monsinyur? Masa nggak ingat bahasa Ibrani, Rom? Ya ingat sih, tapi nggak tahu maksudnya. Senin itu, Minggu itu Yon Rishon, Senin itu Yon Semi, Selasa Yon Rebo Yon Revi, tapi ya tahu Sabtu itu Sabat, Jumat itu Yon Sisi gitu ya. Hanya itu yang saya ingat, tapi saya tidak tahu sampai dalam gitu ya, maksudnya ini berasal dari kata apa gitu, saya tidak tahu sungguh-sungguh akar katanya. Kalau harinya saya tahu, misalnya hari ini hari Senin namanya Yon Sheni. Yon itu hari, lalu Sheni itu ya gitu hari pertama. Begitu. Oke. Gimana Romo Hadi? Masih itu ada? Saya. Oke. Yang lain masih ada? Halo Romo, ini Riana dan Andy. Apa kabar? Riana. Baik, apa kabar? Baik Romo, ini Andy mau bertanya Romo, sebentar. Halo Romo. Silahkan Andy. Sudah jadi Monsinyur atau Kardinal? Waduh, jadi dosen aja belum tetap nih.
Saya pikir sudah jadi monsinyur. Jangan menyalibkan saya. Didoakan, Romo, didoakan. Saya ada satu struggle. Dulu kita pernah travel gitu ya. Kita minggu pagi itu kita nggak bisa travel. Nggak bisa ke gereja. Bisanya minggu sore atau minggu malam. Kita pernah alamin masuk gereja itu yang mimpinnya, priestnya, yang mimpinnya tuh ngaco sama sekali gitu loh. Kayak orang teler gitu, kayak nggak seenak jidatnya gitu loh. Kita sempat kesel sekali karena benar-benar kayak gimana, nggak ngaco dah gitu loh. Dia lupa atau gimana, nggak tahu deh gitu. Pokoknya kayak orang teler gitu. Saya cuman berpikir, saya kalau Sunday travel, saya bilang Mariana, kalau kita travel mendingan nggak usah ke gereja dah. Kalau kita minggu pagi kita nggak bisa pergi, mendingan nggak usah. Masalahnya, menurut saya daripada saya kesel juga berdosa juga, ngomongin kita kesel sama romonya itu jadi kesel juga. Jadi kita juga, saya rasa juga cukup kalau dibilang berdosa ya, saya rasa juga berdosa. Mendingan nggak usah aja gitu loh. Itu gimana? Ya, saya kesel waktu itu, saya struggle. Jadi istilahnya kita ke gereja tapi kita kesel teman gue, kita kesel, kita ngomongin dia, kita ini jadi kita anggap salah juga. Gitu. Jadi menurut saya mending nggak usah. Saya merasa begini. Pertama bahwa perbandingan antara marah, kesal, tidak suka itu tidak bisa dibandingkan dengan yang namanya makna ikut misanya. Makna ikut misanya itu melebihi perasaan-perasaan kita pribadi, ya kan? Bahwa saya ikut misa itu merayakan hari Tuhan, saya ingin dekat dengan Tuhan, itu maknanya melebihi dari perasaan negatif saya sendiri. Oleh karena itu, idealnya kan kalau kita ikut misa, harusnya kita bisa mengelola perasaan kita yang negatif itu. Kalau kita sedang menghadap Tuhan, dekat dengan Tuhan, harusnya kita bisa membuat diri kita itu mengontrol diri, gitu ya. Itu pada prinsipnya idealnya. Tetapi kan secara manusiawi, seperti yang Andy katakan itu, bahwa seringkali kelemahan-kelemahan manusiawi kita itu membuat kita tertutup terhadap makna yang harusnya ada di dalam misa. Tapi kalau itu satu-satunya tempat misa kita, kamu nggak punya pilihan. Ya sudah, harus ikut misa itu. Kalau itu satu-satunya tempat misa loh ya. Tapi kalau kamu punya pilihan yang lain dan masih memungkinkan, ya silahkan dicari dalam maksud tertentu. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa kita berdoa, kita datang ke gereja, kita itu dekat dengan Tuhan itu punya efek terhadap diri kita masing-masing, membuat kita mampu untuk mengelola emosi kita, membuat kita mampu untuk bisa mengontrol baik hal negatif maupun hal positif dalam diri kita, sehingga itu tidak mengganggu maksud utama dari kita ikut misa. Nah, semoga kita bisa belajar begitu ya. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang begitu sih. Saya ikut misa di gereja gitu kan, di sini romonya 15 nih. Saya ikut misa mereka. Saya bilang, ini romonya khotbahnya apaan lagi? Nggak jelas amat. Nah, kadang-kadang saya juga merasa gitu, mendingan aku yang khotbah nih gitu, kadang-kadang gitu, di misa malah grundel-grundel gitu kan. Tapi seringkali kita merasa, ya sudah, ini sekarang saya belajar untuk diam, saya belajar untuk mengontrol pikiran saya belajar untuk mengontrol perasaan saya belajar untuk mengontrol emosi saya, karena tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang perlu kita lebih lihat dari sekedar rasa marah, rasa emosi, rasa negatif yang kita punya. Begitu Andy tanggapan saya, semoga membantu sedikit. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Romo Gali. Iya. Ini Ko Julius mau nanya, tapi karena nggak ada masalah mikrofon dari handphone saya ya. Jadi pertanyaannya, Ko Julius sama Ciguat mengikuti misa Indonesia dari hitungannya, tapi di Amerika jam 4 sore, apakah boleh katanya? Jam 4 sore di Amerika hari Sabtu ya? Ya.
Boleh, misalnya oke, sudah boleh, tidak apa-apa. Asal bacaannya sama loh ya, bacaan hari Minggu, jangan bacaannya kan hari-hari ini panjang tuh, terus nggak mau aku cari bacaan sendiri aja, nggak boleh Om Julius begitu. Bacaannya harus sama seperti hari Minggu, intensinya, maksud misanya harus maksud misa untuk hari Minggu juga. Romo, satu lagi pertanyaan ini Ellen. Silakan Ellen. Sekarang kan banyak misa yang direkord ya, yang recording, misalnya gitu loh. Nah ternyata pas kita ada waktu untuk ikut misa tuh nggak ada yang live streaming. Nah itu apa sah ikut recording mass? Yang pertama bahwa kamu masih mau ngomong lagi nggak? Saya tunggu. Enggak, udah, thank you. Go ahead. Prinsip pertama bahwa misa online itu bukan normal, ya, bukan normal. Jadi bukan normal yang pertama. Itu bukan maksud saya itu membuat kita bukan sah atau tidak sah. Ini terjadi karena pandemi aja. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, bahwa sebaiknya dituntut kalau di Keuskupan Agung Semarang sini semua misa yang diikuti harus online, harus bersamaan gitu loh, bukan recording. Nanti kita kalau recording, misalnya kita pengen misa Minggu, bukannya hari Selasa. Jadi aneh. Kan, tapi jadi misanya tetap misa online pada waktu yang bersamaan. Live streaming. Pada jam yang bersamaan. Oke, Romo. Makasih, Romo. Sama-sama. Romo, saya mau ada pertanyaan. Kalau di katekism yang 2173 ada bilang, the gospel report many incident when Jesus was accused of violating the Sabbath law. But Jesus never failed to respect the holiness of this day. Terus bilang the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. With compassion, Christ declared the Sabbath for doing good rather than harm, for saving life rather than killing. The Sabbath is the day of the Lord of mercy and a day to honor God. Nah, itu bisa dijelaskan maksudnya gimana? Baik, jadi maksudnya begini, orang-orang Yahudi kan mengatakan ketika Yesus itu menyembuhkan orang, dia dianggap bekerja. Yesus kan dituduh, loh kamu kok pada hari Sabat itu kamu kok bekerja, kamu nggak boleh bekerja, nanti kamu menyembuhkannya besok, jangan sekarang, ini hari Sabat. Nah, Yesus menjawabnya begini, hari Sabat itu kan dibuat agar orang itu bisa berbuat baik, ya enggak? Tadi kan orang bisa berdoa, orang bisa memuliakan Allah. Nah, apakah orang itu ketika Yesus itu menyembuhkan orang tidak memuliakan Allah? Kan memuliakan Allah, membuat orang lain menjadi bahagia, menyelamatkan hidup. Nah, itu yang tidak dilihat oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi hanya melihat, tuh dia bekerja pada hari Sabat. Tetapi orang Yahudi tidak melihat apa maksudnya Yesus bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Itu sama saja dengan perkataan begini, hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ini pertanyaan, lihat. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup yang betul? Hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Mana yang betul nih? Hidup. Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Orangnya. Saya untuk makan. Tergantung orangnya kali, Romo. Nah, kalau kamu makan terus nanti hidup untuk makan, berarti selama hidup kamu makan terus. Yang betul kan berarti kita makan agar hidup, makan untuk hidup. Nah, sama dengan tadi. Hari Sabat itu untuk manusia, hari Sabat itu ada agar manusia bisa bekerja dengan baik. Bukan manusia untuk hari Sabat, manusia diciptakan untuk ikut Sabat, bukan itu tujuan manusia hidup untuk hari Sabat, bukan. Yesus mengatakan, bukan manusia untuk hari Sabat, maksudnya manusia diciptakan tidak hanya untuk hari Sabat. Itu yang mau Yesus katakan begitu. Semoga menjelaskan ya. Terima kasih Romo. Sama-sama. Iya, Romo Hadi agree Romo, makan untuk hidup.
Kalau Romo Hadi saya kira hidup untuk makan. Iya. Itu kan kita jalan-jalan hidup untuk makan ya. Aduh, lama sekali ini saya nggak makan dengan Romo Hadi nih. Aduh, pengen banget nih makan sama Romo Hadi. Salah satu caranya melihat itu, Sabat itu adalah suatu sarana untuk mendukung manusia menjadi lebih dekat dengan Allah. Jadi sarananya itu tidak boleh menjadi tujuannya. Betul, Romo Hadi. Untuk menjadi lebih dekat. Karena akhirnya kalau Sabat itu menjadi tujuan utama, itu beralih kembali menyembah berhala. Jadi, itu menjadi suatu berhala yang kita sembah-sembah. Bukan sebagai sarana untuk membantu kita menyembah Allah. Ya, betul Romo Hadi. Jadi hidup itu untuk makan ya Romo Hadi ya. Romo. Silakan. Halo. Ya, siapa ya ini? Mari. Florencia. Kalau baca boleh dong Romo. Bagaimana? Kalau Sabat baca buku boleh dong? Boleh, masa nggak boleh? Tapi jangan buku-buku yang macam-macam ya, buku yang baik-baik. Buku Alkitab gitu ya? Iya, buku Alkitab, bacaan rohani. Oh, yang lebih oke. Iya, buku-buku yang mendukung membuat kita menjadi orang yang lebih improve gitu ya, lebih baik gitu. Oh, oke. Makasih Romo. Sama-sama, Mari. Ini kan kedengaran sedang nyiapin makan nih. Iya, aja. Ini udah ribut suruh udahan. Romo udah lapar ya, Romo? Ya, ini aku udah kelaparan nih, gila nih dari jam 6 sampai jam setengah 9 makan. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita bisa tutup ya, Romo. Baik. Ya, oke, Romo bisa ditutup dengan doa. Baik, terima kasih banyak semuanya ya. Ada 57-60 orang bergabung dengan kita selama 1,5 jam ini. Terima kasih banyak. Saya boleh berbincang-bincang dengan Anda semuanya selama 1,5 jam bersama Romo Hadi juga, bersama tim WKECU, Mayo, Agem, dan semuanya. Semoga minggu berikutnya Anda juga semakin tetap ikut setia acara kita ini. Mari bersama-sama kita berdoa untuk menutup acara kita Iman yang Berpikir ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Kau izinkan kami untuk ikut acara bagaimana kita bisa menghayati hari Sabat. Semoga hidup kami hari ini sungguh-sungguh semakin memuliakan nama-Mu, karena kami ingin dekat dengan Engkau lewat tugas-tugas dan karya-karya kami, agar kami semua semakin setia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau kehendaki, bukan karena keinginan kami sendiri, tetapi karena Engkau. Dampingilah para saudara kami yang nanti malam akan beristirahat. Semoga mereka semua yang di Amerika bisa beristirahat dalam damai-Mu. Dan esok pagi bangun dengan gembira hati untuk memuji Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Anda semuanya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Salam jumpa, salam selesai dari Yogyakarta.